Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersatu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 4 Maret 2022 tertulis dalam kitab Markus 16 ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Markus 16 ayat 15. Jadi di nama mandok nasida lao mahamutuliat portidion jami tahun hamuma barita naulii tunasa natinopa. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita pada hari ini adalah bagian dari berita kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi sebelumnya di dalam perikop kita, tepatnya pada ayat 9, dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu Maria Magdalena, perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, katanya di ayat 10. Yang artinya Maria pergi mendapatkan atau menemui murid-murid Yesus dan mengatakan kalau Yesus yang mati itu sudah bangkit. Tapi kita tahu saudara yang sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Murid-murid tidak percaya ketika mereka belum melihat Yesus itu secara langsung dan nyata. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Padahal sesungguhnya mereka tidak punya alasan untuk tidak percaya. Karena sebelum Yesus mati, sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya, bahwasanya anak manusia mati, dia akan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tentu mereka melupakan itu. Mereka tidak percaya. Ya mungkin pada saat itu mereka masih dalam kedukaan yang sangat dalam. Tetapi jika mereka sungguh-sungguh mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka pasti akan bersuka cita karena apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dikatakan sebelumnya itu digenapi oleh Yesus Kristus di dalam kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situasi kondisi yang tidak percaya, Yesus datang menemui mereka, menampakkan diri kepada 11 orang, ke 11 murid-muridnya. Di ayat 14 dikatakan, ketika ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yesus mencela kalau mereka tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak pernah hidup bersama-sama dengan Yesus secara nyata, secara jasmani. Tetapi tentu firman Tuhan, pengalaman rohani yang kita jalani di sepanjang hidup kita, membuat kita semakin mengenal dan percaya kepada Dia. Seharusnya, sekalipun murid-murid tidak melihat langsung, mereka percaya. Karena sepanjang perjalanan hidup Yesus, mereka bersama-sama. Mereka banyak melihat apa yang dikerjakan Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak mujizat, banyak peristiwa besar yang dikerjakan oleh Yesus. Dengan melihat sendiri, mereka harusnya percaya. Ketika Yesus menggenapi janjinya, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi memang benar mereka tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus datang menemui mereka dan mencela sikap mereka. Tetapi sekalipun demikian, mereka tetap diberi perintah. Dan ini adalah perintah amanat agung yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwasanya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, memberitakan firman kepada semua bangsa.
dalam perikop kita tidak dikatakan sampai dibaptis. Tetapi kalau kita baca terus sampai di akhir dari satu perikop ini, maka kita akan mendapatkan apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Lalu di ayat 16 nanti dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tentu pemberitaan murid-murid harus membawa jiwa untuk semakin percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa jiwa yang kita bawa untuk percaya kepada Tuhan? Sudah apa yang kita lakukan untuk melakukan amanat agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam pemberitaan kita di dalam kehidupan? Memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar baik memang tidaklah mudah. Dan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan, saya rasa tidak hanya sebatas pemberitaan di mimbar saja. Tetapi bagaimana kita memberitakan Injil, yaitu kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan manusia melalui kehidupan kita. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal dan bahkan percaya kepada Yesus Kristus dengan melihat kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pemberita Injil, jadilah pemberita firman di dalam hidupmu setiap waktu. Di dalam segala hal, baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah itu di dalam sikap dan perbuatanmu. Sampaikanlah itu di dalam perbuatan kehidupanmu setiap waktu. Di sanalah engkau dan aku, kita melaksanakan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan. Agar semakin banyak orang yang percaya, agar semakin banyak orang yang diselamatkan, keluar dari kegelapan dosa dan masuk ke dalam terang Yesus Kristus. Percayakah saudara? Sekalipun kita tidak pernah bertemu dengan Yesus secara jasmani, secara langsung, bersalaman, tetapi sebagai orang percaya yang mengimani kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap waktu, percayalah, sampai hari ini Dia tetap ada dan akan terus bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan kehidupan. Karena itu beritakanlah Injil Tuhan. Lakukanlah Injilnya di dalam kehidupanmu, di dalam perkataanmu, di dalam perbuatanmu setiap waktu. Kasih Kristus menyertai kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah di dalam firman-Mu kami semakin kuat dan berani menjadi pemberita Injil kebenaran Tuhan. Tuhan, kuatkan hati kami untuk percaya kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau bersandar hanya kepadamu. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan kami, kuatkan kami di dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Berikan penghiburan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berduka, dan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang setia kekal selamanya. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan pakailah kami menjadi pemberita kabar baik, kabar kesukaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, agar di dalam kehidupan kami menjadi sukacita dan berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Semangat bekerja, tetap semangat bagi kita semua. Kiranya kasih Kristus menyertai kita di dalam segala aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.